Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristina Ida. Saya mahasiswi dari program studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Flores. Video ini saya buat sebagai syarat kelulusan mata kuliah pupuk dan pemupukan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan budidaya tanaman terung. Terung atau Solanum melongeniae merupakan tanaman hortikultura yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Tanaman terung dikenal sebagai tanaman sayuran buah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, baik di kalangan atas, menengah. Nilai ekonomi terung cukup tinggi. Produksi terung tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat dalam negeri sendiri atau domestik, melainkan sudah menjadi komoditas ekspor. Untuk produk yang sudah menembus pasar ekspor yaitu terung asinan yang sudah diekspor ke Jepang. Masudi 2007. Permintaan terhadap terung terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini bisa diketahui dengan semakin meluasnya daerah pemasaran. Tanaman terung umumnya memiliki daya adaptasi sangat luas, namun kondisi tanah yang subur dan gembur dengan sistem drainase dan tingkat keasaman yang baik merupakan syarat ideal bagi pertumbuhan terung. Untuk pertumbuhan optimal, pH tanah harus berkisar antara 5,5 sampai dengan 6,7. Namun tanaman terung masih toleran terhadap pH tanah yang lebih rendah yaitu 5,0. Pada tanah dengan pH yang lebih rendah dari 5,0 akan menghambat pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan rendahnya tingkat produksi tanaman. Temperatur lingkungan tumbuh sangat mempengaruhi tumbuhan tanaman dan mencapai masa berbunga pada terung. Lingkungan tumbuh yang memiliki rata-rata temperatur yang tinggi dapat mempercepat pembungaan dan umur panen menjadi lebih pendek. Samadi 2001. Tanaman terung dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga dataran tinggi. Terung dibudidayakan di dataran rendah dan bertopografi datar mempunyai umur panen yang lebih pendek dibandingkan dengan terung yang dibudidayakan di dataran tinggi. Baik, pendapat dari petani seperti terkait permasalahan pertanian yang dihadapi adalah petani sering dihadapi berbagai permasalahan dalam budidaya tanaman terung, terutama terkait dengan hama, penyakit, pemeliharaan tanaman, dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di kebun seorang petani, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah tanaman terung mengalami pertumbuhan kurang optimal, daun menguning, bercak-bercak pada daun terung, dan juga serangan hama pada tanaman terung, kurangnya pemberian pupuk, dan kurangnya unsur hara. Kualitas tanah yang buruk atau tidak subur dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman terung. Petani mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah yang kurang baik. Teknologi dan pengetahuan, tidak semua petani memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi pertanian terbaru yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisien dalam budidaya tanaman terung. Menurut Badan Pusat Statistik 2013, produktivitas tanaman terung di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 5.118,827 ton per hektar, mengalami kenaikan sejak tahun 1997 sampai tahun 2012 sebesar 1,43%. Meskipun produksi terung nasional tiap tahun cenderung meningkatkan, tetapi produksi terung di Indonesia masih rendah dan hanya menyumbang 1% dari kebutuhan dunia. Lalu solusi yang saya tawarkan untuk petani adalah menggunakan pupuk organik cair yang bersairan untuk memperbaiki hasil. Pupuk organik merupakan salah satu
penting bagi pertumbuhan. Salah satu pupuk organik adalah pemanfaatan limbah sayuran. Menurut Nugroho 2007 menyatakan bahwa pupuk organik cair pada dasarnya limbah dari bahan organik yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk limbah cair dapat mengandung unsur hara dan pupuk. Penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur dan unsur hara. Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah mampu mengatasi definisi hara secara cepat, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan juga mampu menyediakan unsur hara secara tepat. Menurut Surjono 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pupuk organik cair limbah sayur dan pupuk NPK mampu meningkat pertumbuhan dan hasil tanaman terung. Meliputi semua variabel dan diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, umur berbunga, diameter panjang, jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman, bobot buah rata-rata, panjang buah rata-rata, dan diameter buah rata-rata. Kombinasi pupuk organik cair limbah sayur 100 ml dan pupuk NPK 15 gram memberikan hasil berikutnya pada beberapa variabel yang diamati, yaitu jumlah daun, panjang buah rata-rata, dan diameter buah rata-rata. Sekian dan terima kasih.